Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 atau dari kelompok anti diare dan laksansia akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul anti diare dan laksansia. Baiklah, kami beranggotakan 11 orang, yaitu saya sendiri, Deni Octavia, dan ada Engla Kartika, Lara Halim Vanezi, Nadia Ismalinda, Reni Fitri Sartika, Rizka, Richa Octavia, Serly Emilia, Cynthia Ayu Almadanti, Sakila Larasati, dan Febri Junior. Baiklah, yang pertama, sebelum kita membahas anti diare, kita perlu dulu mengetahui apa itu diare. Diare itu merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk atau konsistensi dari feses, mulai dari melembek sampai mencair. Kemudian diare ini juga ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar, lebih dari biasanya, itu lazimnya 3 kali sehari atau lebih. Kemudian penyebab utama dari diare ini yaitu bertumpuknya cairan di dalam usus akibat terganggunya reabsorpsi air atau terjadinya hipersekresi. Kemudian ini ada gambar, itu perbedaan usus normal sama orang yang diare. Kalau pada orang normal itu biasanya cairan-cairan yang ada pada usus itu diserap oleh rongga usus. Kemudian kalau misalnya pada orang diare itu rongga ususnya banyak mengandung air sehingga fesesnya menjadi cair. Selanjutnya itu ada klasifikasi dari diare. Yang pertama itu ada diare akut. Diare akut ini biasanya berlangsung kurang dari 15 hari. Dan diare akut ini bisa sembuh sendiri, kemudian lamanya kurang dari 14 hari dan bisa mereda tanpa dilakukan terapi secara spesifik. Kemudian kalau misalnya diare akut ini berlangsung secara lama, otomatis dia akan berlanjut menjadi diare kronis. Kemudian gejala dari diare akut ini yaitu tinja cair, biasanya terjadi sama dada, kemudian serta lemah, dan kadang-kadang demam ataupun muntah. Kemudian biasanya dia juga berhenti atau berakhir dalam beberapa jam sampai beberapa hari. Kemudian untuk diare akut juga dapat terjadi akibat infeksi virus, infeksi bakteri, ataupun infeksi akibat makanan. Kemudian diare akut ini juga dapat dibagi menjadi disentri dan kolera. Kemudian untuk disentri sendiri itu biasanya disertai dengan darah dan lendirnya. Kemudian untuk yang kolera itu biasanya memiliki manifestasi klinis antara lain diare profus. Yang kedua itu ada diare kronik. Untuk diare kronik itu berlangsung lebih dari 15 hari. Berdasarkan ada tidaknya infeksi, diare dibagi menjadi diare spesifik dan diare non spesifik. Kemudian untuk diare spesifik adalah diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus atau parasit. Kemudian diare yang disebabkan oleh makanan disebut juga dengan diare non spesifik. Kemudian berdasarkan organ yang terkena, itu diare dapat diklasifikasikan menjadi diare infeksi internal dan parenteral. Kemudian tanda-tanda dari diare kronik itu berat badan menurun, malnutrisi, anemia, dan meningginya laju endap darah. Selanjutnya di sini ada diare akut, gejalanya dan penyebabnya. Yang pertama, diare yang tidak berdarah atau gejala penyakit sistemik itu penyebabnya infeksi seperti bakteri enteropatigenik dan enterotoksigenik E. coli, kemudian Cryptoporidium, Giardia, dan virus. Kemudian yang kedua itu ada diare yang berdarah, kemudian gejala penyakit sistemik juga, penyebabnya itu ada infeksi Shigella, Campylobacter enteroinvasif, kemudian enterohemorrhagic, E. coli, Salmonella, Yersinia, E. histolytica, kemudian penyakit radang usus besar, colitis, iskemik, colitis, dan pseudomembranosa. Dan yang ketiga itu ada diare berdarah tanpa gejala sistemik. Itu penyebabnya infeksi bronkitis ulceratif, bronkitis radiasi, dan karsinoma rektosi gammamoid. Kemudian yang keempat itu ada diare tidak berdarah, tapi ada tanda gejala dari gejala sistemik. Itu disebabkan oleh infeksi atau keracunan makanan, itu seperti
keracunan makanan-makanan pada yang dijelaskan di awal tadi. Kemudian sindrom usus besar yang mudah teriritasi, kemudian infeksi fektal, obat-obatan itu seperti antacid, antibiotik, NSAID, kolsisin, idin, digitalis, metildopa, hidratazin, dan laktosa. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Engla Kartika. Baiklah, saya Engla Kartika. Kan diare kronik adalah diare tidak berdarah. Penyebabnya itu sindrom iritasi usus besar, intoleransi laktosa, obat-obatan seperti antasida, antibiotik, NSAID, kolsisin, quinidin, digitalis, metildopa, hidratazin, penyalahgunaan laksatif, infeksi fekal. Yang kedua ada diare inflamatori atau berdarah. Penyebabnya kolitis ulceratif, penyakit Crohn, penyakit divertikular, kolera, pankreatik, sindrom Zollinger-Ellison, karsinoma medula karsinoid, alkohol, penyalahgunaan laksatif idiopatik. Yang ketiga ada diare osmotik, penyebabnya yaitu intoleransi laktosa, magnesium sulfat, fosfat, manitol, sorbitol, defisiensi disakkaridase, malabsorpsi glukosa galaktosa herediter, atau malabsorpsi fruktosa herediter. Yang keempat ada diare yang berhubungan dengan penyakit sistemik, itu penyebabnya diabetes, tirotoksinosis, penyakit Addison, AIDS, defisiensi niacin dan seng, leukemia, dan pseudo-obstruktif. Selanjutnya ada klasifikasi diare berdasarkan derajat dehidrasi. Diare tanpa dehidrasi itu pada tingkat diare ini penderita tidak mengalami dehidrasi karena frekuensi diare masih dalam batas toleransi dan belum ada tanda-tanda dehidrasi. Yang kedua ada diare dehidrasi ringan 3-5%. Pada tingkat ini, diare ini penderita mengalami diare 3 kali atau lebih, kadang-kadang muntah, terasa haus, kencing sudah mulai berkurang, nafsu makan menurun, aktivitas sudah mulai menurun, tekanan nadi masih normal atau takikardia yang minimum dan pemeriksaan fisik dalam bentuk batas normal. Yang tiga ada diare dengan dehidrasi sedang, itu 5% sampai 10%. Keadaan ini penderita akan mengalami takikardia, kencing yang kurang atau langsung tidak ada, iritabilitas atau lesu, mata dan ubun-ubun besar menjadi cekung, turgor kulit berkurang, selaput lendir bibir dan mulut serta kulit tampak kering, air mata berkurang dan massa pengisian kapiler memanjang, dengan kulit yang dingin dan pucat. Yang keempat ada diare dengan dehidrasi berat, itu 10% sampai 15%. Keadaan ini penderita sudah banyak kehilangan cairan tubuh dan biasanya pada keadaan ini penderita mengalami takikardia dengan pulsasi yang melemah, hipotensi dan tekanan nadi yang menyebar, tidak ada penghasilan urin, mata dan ubun-ubun besar menjadi sangat cekung, tidak ada produksi air mata, tidak mampu minum dan keadaannya apatis, kesadarannya menurun dan juga massa pengisian kapiler sangat memanjang dengan kulit yang dingin pucat. Selanjutnya masuk ke etiologi diare. Diare terjadi karena adanya infeksi, bakteri, protozoa, virus, dan parasit. Alergi, malabsorpsi, keracunan, obat, dan defensi imun adalah kategori besar penyebab diare. Yang pertama, faktor infeksi. Faktor internal atau infeksi saluran pencernaan. A. Infeksi bakteri. Itu ada Vibrio, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Yersinia. Infeksi virus itu enterovirus, rotavirus. Yang berikutnya infeksi parasit itu ada cacing. Yang berikutnya infeksi protozoa, entamoeba, histolytica, giardia lambia, Trichomonas hominis. Berikutnya ada infeksi jamur itu oleh jamur Candida albicans.
Masuk ke faktor parenteral atau infeksi di luar saluran pencernaan, itu otitis media akut. Yang kedua yaitu infeksi saluran pernapasan. Masuk kepada faktor malabsorpsi atau non infeksi. Faktor malabsorpsi meliputi pertama malabsorpsi karbohidrat, itu disakarida dan monosakarida. Yang kedua malabsorpsi lemak dan yang ketiga malabsorpsi protein. Diare bisa disebabkan oleh bakteri atau parasit yang ditemukan dalam makanan dan air. Berikut ada bakteri-bakteri penyebab keracunan makanan. Itu Bacterius, sumbernya makanan, masa inkubasinya 1 jam, itu 1 sampai 6 jam. Gejala muntaber, dehidrasi, pemulihannya cepat. Berikut ada Clostridium perfringens, sumbernya itu makanan, masa inkubasinya 8 sampai 22 jam. Gejalanya diare, nyeri, dan kejang. Berikut ada kuman Escherichia coli, sumbernya daging sapi dan susu. Masa inkubasinya 12 sampai 48 jam. Gejalanya diare darah. Berikut Campylobacter jejuni, sumbernya daging sapi atau unggas, kemudian susu. Masa inkubasinya 48 sampai 96 jam. Gejalanya diare darah, demam, nyeri perut. Berikut ada Clostridium jejuni, sumbernya makanan dalam kaleng atau botol. Masa inkubasi 18 sampai 24 jam. Gejalanya diare dan gangguan saraf. Kemudian ada salmon, sumbernya daging sapi atau unggas dan susu. Masa inkubasinya 12 sampai 48 jam. Gejalanya muntaber, demam. Kemudian ada Shigella, sumbernya makanan atau air. Masa inkubasinya 24 sampai 48 jam. Gejalanya diare dengan darah. Kemudian ada S. aureus, sumbernya makanan atau air. Masa inkubasi 2 sampai 4 jam. Gejala muntaber dan dehidrasi. Berikut akan dilanjutkan oleh Lara. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Engla. Selanjutnya yaitu melanjutkan dari faktor etiologi dari diare. Selanjutnya tuh ada etiologinya tuh karena faktor makanan dan minuman yang dikonsumsi. Faktor makanan seperti makanan basi, makanan yang beracun, atau alergi terhadap makanan. Kontak antara sumber dan host dapat terjadi melalui air, terutama air yang diminum yang tidak dimasak dan dapat juga terjadi saat mandi dan saat berkumur. Kontaminasi alat-alat makan dan dapur itu dapat memicu faktor terjadinya mungkin menghasilkan makanan yang beracun atau alergi terhadap makanan tersebut. Kontak kuman pada kotoran dapat ditularkan pada orang lain apabila melekat pada tangan dan kemudian dipakai untuk memegang makanan. Bakteri gram negatif yang lazimnya menyebabkan keracunan pada makanan dengan toksiknya. Selanjutnya ada faktor gizi. Untuk bayi dan balita yang gizinya kurang sebagian besar meninggal karena diare ini. Disebabkan karena adanya dehidrasi dan malnutrisi. Faktor gizi dilihat berdasarkan status gizi. Untuk rank dari 100 hingga 90 itu faktor gizinya baik. Untuk rank kurang dari 90 sampai 70 itu faktor gizinya kurang baik. Untuk rank kurang dari 70 itu faktor gizinya bisa disebut dengan buruk dengan bobot berat badan per tinggi badan. Diare dengan gejala non-spesifik yang merupakan manifestasi umum gangguan gastrointestinal termasuk penyakit inflamasi perut, sindrom iritasi perut, keganasan saluran cerna, sindrom berbagai macam malabsorpsi, dan infeksi intestinal akut atau subakut
dan gangguan-gangguan lainnya. Diare dapat juga merupakan efek samping yang tidak dikehendaki pada kebanyakan obat. Obat yang menyebabkan diare yang pertama itu ada obat pencahar, antacid yang mengandung magnesium, terus ada obat antineoplastik, auranofin atau garam emas, antibiotik seperti clindamycin, tetrasiklin, sulfonamid, antibiotik spektrum luas apapun itu. Dan golongan obat antihipertensi seperti reserpin, guanetidin, metildopa, guanazapan, guanadrel, penghambat enzim pengkonversi angiotensin. Dan juga obat golongan kolinergik seperti betanekol, neostigmin, dan juga obat agen jantung seperti quinidin, digitalis, digoxin, obat-obat antiinflamasi nonsteroid, misoprostol, colchicine, serta inhibitor pompa proton dan H2 reseptor blocker. Baiklah, kita akan membahas selanjutnya itu ya patofisiologi dari diare ini. Dilihat dari etiologi yang sudah dijelaskan terlebih dahulu tadi, adapun patofisiologi dari diare ini, yang pertama tuh ada faktor infeksi. Infeksi yang disebabkan oleh mungkin jamur ataupun parasit ataupun virus akan masuk berkembang ke dalam usus dan terjadilah hipersekresi air dan elektrolit di dalam usus hingga meningkatnya isi rongga usus. Jadi makanya jadi diare. Untuk etiologi karena malabsorpsi karbohidrat, protein ataupun lemak, di mana dia akan menyebabkan osmotik itu di dalam usus itu meningkat juga, makanya terjadinya diare. Untuk etiologi faktor makanan, disebabkan karena mungkin alergi ataupun makanan basi seperti itu yang tidak dapat diserap oleh usus. Makanya terjadilah hiperperistaltik usus sehingga menurunnya kesempatan usus untuk menyerap makanan tersebut. Makanya terjadilah diare. Dan juga ada faktor fisiologi untuk tambahan, di mana kalau misalnya kita dalam keadaan cemas, itu juga akan mengakibatkan hiperperistaltik usus itu akan meningkat sehingga penurunan kesempatan usus untuk menyerap makanan itu juga berkurang. Makanya terjadi. Untuk banyak apa sih namanya nih? Skema-skema untuk waktu itu ada disebabkan oleh infeksi hiperperistaltik dan kasus malabsorpsi makanan dengan kekurangan kalori. Kalau untuk infeksi hiperperistaltik, di mana dia akan menyebabkan peningkatan sekresi cairan ke lumen usus. Dengan itu makanya terjadi diare sekresi. Diare sekresi ini juga bisa disebut dengan diare akut atau kronis, tergantung lama terjadinya diare tersebut. Untuk malabsorpsi makanan atau kekurangnya kalori, di mana akan mengakibatkan cairan akan tertarik ke lumen usus dan terjadinya diare osmotik. Yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya terlebih dahulu, nanti diare osmotik ini akan mengakibatkan diare akut ataupun kronis tergantung dari lamanya terjadinya diare tersebut. Nah, dari diare akut dan kronis ini terjadilah efek-efek yang mengakibatkan diare yang mungkin kronis atau akut tersebut. Kalau untuk peningkatan frekuensi defikasi dari dari fesesnya, kalau misalnya dia tuh kan kalau misalnya udah diare pasti kalau misalnya peningkatan frekuensi airnya itu di dalam tubuh itu meninggi, pastinya tuh terjadinya diare dan juga terjadinya bermacam-macam gejala yang lain seperti
ansietas, itu kerusakan integritas kulit karena ada penumpukan cairan di dalam tubuh, dan juga ada risiko kurangnya volume cairan, adanya timbul nyeri di perut karena mungkin terlalu banyak cairan itu menumpuk, jadinya akan mengakibatkan pecahnya pembuluh-pembuluh kecil di sekitar lambung, dan juga kekurangan volume. Ada 4 mekanisme patofisiologis umum yang mengganggu keseimbangan air dan elektrolit yang dapat menyebabkan diare. Yang pertama itu perubahan transport ion aktif, baik dengan penurunan penyerapan natrium atau peningkatan sekresi klorida. Yang kedua itu ada perubahan motilitas usus, dan ketiga peningkatan osmolaritas luminal, dan keempat peningkatan tekanan hidrostatik jaringan. Mekanisme ini telah dikaitkan dengan kelompok diare klinis, yaitu diare klinis yang luas, yaitu sektori, transit usus dan osmotik, dan eksudatif. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nadia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Lara tadi. Berdasarkan patofisiologinya, diare dapat dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama, osmotik diare yang terjadi karena isi usus menarik air dari mukosa. Hal ini ditemukan malabsorpsi dan defisiensi laktase. Yang kedua, sekretari diare. Pada keadaan ini, usus halus dan usus besar tidak menyerap air dan garam, tetapi mengekskresikan air dan elektrolit. Fungsi yang terbalik ini dapat disebabkan pengaruh toksin bakteri, garam empedu, prostaglandin, dan lain-lain. Cara terjadinya melalui rangsangan oleh CAMP atau siklik AMP pada sel mukosa usus. Yang ketiga ada eksudatif diare, ditemukan pada inflamasi mukosa seperti pada kolitis ulceratif atau pada tumor yang menimbulkan adanya serum, darah, dan mukus. Diare dapat disebabkan oleh satu atau lebih patofisiologi, yaitu seperti malabsorpsi asam empedu, malabsorpsi lemak, efek sistem pertukaran anion atau transfer elektrolit aktif di enterosit. Yang ketiga, motilitas dan waktu transit usus abnormal. Yang keempat, gangguan permeabilitas usus. Yang kelima, inflamasi dinding usus, disebut diare inflamatorik. Yang keenam, infeksi dinding usus, disebut diare infeksi. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi. Pertama itu pencegahan diare pada dasarnya harus ditujukan pada tindakan higien yang cermat mengenai kebersihan, khususnya cuci tangan dengan bersih sebelum makan atau mengolah makanan. Yang kedua, alat-alat dapur harus dicuci dengan baik. Yang ketiga, daging atau ikan hendaknya dimasak sampai matang dan hidangan perlu disimpan tertutup agar tidak masuk lalat, serta pada suhu rendah lemari es di bawah 70 derajat Celcius untuk mencegah tumbuhnya bakteri. Yang keempat, ada air minum di lokasi yang meragukan, penting sekali untuk dimasak terlebih dahulu. Yang kelima, terapi definitif, edukasi yang jelas sangat penting dalam pencegahan higienitas dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan, dilanjutkan oleh teman saya. Oleh Reni, yang akan selanjutnya dibacakan oleh Reni. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakannya. Penanganan diare akut dan diare kronis. Yang pertama, diare akut umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri akibat efek samping umum obat atau gejala dari gangguan saluran cerna. Umumnya gangguan ini bersifat self-limiting dan bila tanpa komplikasi tidak perlu ditangani dengan obat, kecuali rehidrasi oral bila ada bahaya dehidrasi. Hanya pada bentuk diare bakterial yang sangat serius perlu dilakukan terapi dengan antibiotik. Pilihan utama adalah amoxicillin, otrimoxazole, atau senyawa fluoroquinolone.
loperamid banyak digunakan untuk mengurangi frekuensi defekasi pada diare viral dan akut tanpa demam atau darah dalam tinja. Yang kedua, pada diare kronis, diare yang bertahan lebih dari 2 minggu umumnya disebut kronis dan harus selalu diselidiki. Penyebabnya antara lain melalui sigmoidoskopi dan biopsi rektal karena kemungkinan adanya tumor di usus besar atau penyakit usus beradang kronis. Kita masuk ke terapi farmakologi. Prinsip tata laksana diare di Indonesia telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu 5 langkah tuntaskan diare, yaitu yang pertama rehidrasi menggunakan oralit osmalitas rendah, pemberian zinc selama 10 hari berturut-turut, teruskan pemberian ASI dan makanan, antibiotik selektif, nasihat kepada orang tua atau pengasuh. Itu berdasarkan Kemenkes RI 2011. Untuk penata laksanaan diare akut pada orang dewasa antara lain meliputi rehidrasi sebagai prioritas utama pengobatan. 4 hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama jenis cairan. Pada diare akut yang ringan dapat diberikan oralit atau cairan ringer laktat. Bila tidak tersedia dapat diberikan NaCl isotonik ditambahkan 1 ampul Na bikarbonat 7,5%. 50 ml. Yang kedua, jumlah cairan. Jumlah cairan yang diberikan idealnya sesuai dengan cairan yang dikeluarkan. Yang ketiga, jalan masuk. Rute pemberian cairan pada orang dewasa dapat dipilih oral atau intravena. Yang keempat, jadwal pemberian cairan. Rehidrasi diharapkan terpenuhi lengkap pada akhir jam ketiga setelah awal pemberian. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke golongannya. Ada antimotilitas, obatnya ada diphenoxilat, loperamid, paregorik, opium tinctur, difenoxin. Kalau untuk adsorben ada obatnya choline-pectin mixture, polikarbopil, atau pulgit. Untuk antisekrori ada obatnya bismut subsalisilat, enzimes laktat, bakteria replacement, octerotide. Untuk golongan antiemetik ada metoclopramid, domperidon. Golongan obat anti diare itu ada 3. Yang pertama rehidrasi oral. Garam rehidrasi oral atau kita sebut ORS adalah suatu larutan dari campuran NaCl 3,5 gram ditambah KCl 1,5 gram ditambah natrium sitrat 2,5 gram ditambah glukosa 20 gram dalam 1 liter air matang. Dasar ilmiah dari penggunaan ORS ini adalah bahwa glukosa menstimulasi secara aktif transport Na dan air melalui dinding usus. Dengan demikian, resorpsi air dalam usus harus meningkat dengan 25 kali. Begitu pula bahan gizi lainnya untuk asam amino dan peptid untuk memperlancar penyerapan air. Yang kedua, kemoterapeutika. Untuk diare karena kolera, disentri basiler, infeksi Campylobacter, infeksi protozoa. Misalnya, antibiotik, contoh obatnya amoxicillin, ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, metronidazole. Untuk golongan sulfonamida
ada sulfisoxazolum dan trimetropin, dan senyawa kinolon, obatnya ciprofloxacin. Yang ketiga, obstipansia untuk terapi simptomatis yang dapat menghentikan diare dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, zat-zat penekan peristaltik spasmolitika sehingga memberikan waktu yang lebih banyak untuk resorpsi air dan elektrolit oleh mukosa usus. Contoh candu dan alkaloidanya, derivat peptidin, contoh obatnya loperamid, papaverin, dan golongan antikolinergik, contoh obatnya atropin dan ekstrak beladon. Yang kedua ada astringensia. Oke. Salah, anak udah usah. Baiklah, yang kedua ada astringensia, yaitu menciutkan selaput lendir usus, misalnya asam sama, tanin dan tanalbumin, garam-garam, bismut, dan aluminium. Yang ketiga ada absorbensia, misalnya karbon absorben, yang pada permukaan dapat menyerap absorpsi zat-zat beracun yang dikeluarkan oleh bakteri atau ada kalanya berasal dari makanan, misalnya udang dan ikan. Termasuk di sini juga adalah mucilagines, zat-zat lendir yang menutupi selaput lendir usus dan luka-lukanya dengan suatu lapisan pelindung, umpamanya kaolin dan pektin. Yang pertama ada karbon adsorben, arang aktif atau norit. Karbon adsorben adalah arang halus dan nabati atau hewani yang telah diaktifkan melalui suatu proses tertentu. Banyak obat dapat diabsorpsi pada karbo in vivo antara lain asetosal, paracetamol, fenobarbital, glutetamid, fenotiazin, antidepresan trisiklik, digoxin, amfetamin, ferrosulfat, propantelin, dan alkohol. Oleh karena itu, obat-obat ini juga jangan diberikan bersamaan waktu, tetapi 2-3 jam setelah pemberian karbo, dosis lazim 3-4 DD 0,5 sampai 1 kg. Yang kedua, kaolin, ada bolus alba argila, mengandung aluminium silikat, dosis 3 DD 50 sampai 100 gram sebagai suspensi dalam air. Biasa dikombinasi dengan pektin. Yang ketiga ada atapulgit, sebutan lembung yang terdiri dari magnesium, aluminium silikat. Digunakan dalam bentuk tablet atau suspensi, aman untuk wanita hamil karena tidak diabsorpsi. Efek samping yang bisa terjadi itu sembelit, dosis 1,2 sampai 1,5 gram setelah tiap kali buang air dengan maksimal 9 gram per hari. Baiklah, ini mekanisme terjadinya diare dan tempat kerja obat diare. Pada gambar ini telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizka.
juga. Selanjutnya, spesifikasi oralit, indikasi meredakan dehidrasi akibat diare dengan sakit kepala, pusing, letih, perubahan suasana hati, rasa tidak nyaman di perut kembung, peringatan atau perhatian, beritahu dokter jika menderita hipertensi, diabetes, gagal ginjal, sirosis, atau penyakit jantung. Dosis diare ringan 100 sampai 200 ml. Cairan per kilogram berat badan dalam 1 hari. Diare kronis 15 ml cairan per kilogram berat badan setiap jam hingga diare berhenti. Aturan pakai, gunakan oralit sesuai anjuran dokter atau aturan pakai yang tertera di kemasan obat. Oralit dapat dikonsumsi sebelum dan sesudah makan. Larutkan 1 saset oralit ke dalam 1 gelas atau 200 ml air putih, kemudian aduk hingga larut. Setelah itu, minum oralit sampai habis sesuai dosis yang dianjurkan. Simpan oralit di tempat yang kering dengan suhu di bawah 30 derajat Celcius, serta terlindung dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan oralit dari jangkauan anak-anak. Next. Loperamid. Indikasi sering direkomendasi untuk mengatasi diare akut dan kronis. Mekanisme kerja menghambat gerakan saluran pencernaan, membuat tekstur feses atau tinja menjadi lebih keras. Dengan cara ini, nantinya usus terbantu dalam menyerap makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kontraindikasi, kram, abdomen, dan reaksi kulit termasuk urtikaria, ileus paralitik, dan perut kembung. Peringatan atau perhatian, hindari penggunaan bagi Anda yang memiliki riwayat alergi terhadap loperamid HCl. Tidak boleh digunakan sebagai terapi utama pada pasien dengan disentri akut ditandai dengan ulcerative colitis akut, darah dalam tinja dan demam tinggi, serta reaksi enterokolitis bakteri. Segera hentikan terapi apabila dalam waktu 48 jam tidak membaik. Dosis diare akut non-spesifik, gunakan dosis awal 2 tablet. Penggunaan lazim terbatas pada 1-2 tablet sebanyak 1-2 kali per hari. Diare kronik 2-4 tablet per hari. Penggunaan dalam dosis terbagi dengan jangka waktu penggunaan maksimal 8 tablet per hari. Aturan pakai, loperamid tablet, kapsul, dan liquid. Dosis awal 4 mg secara oral setelah BAB pertama. Dosis rumatan atau lanjutan 2 mg setiap setelah BAB, tidak lebih dari 16 mg dalam 24 jam. Kondisi biasanya membaik dalam 48 jam. Loperamid tablet kunyah, dosis awal 4 mg setelah BAB pertama, dosis lanjutan 2 mg setiap setelah BAB, tidak lebih dari 8 mg dalam 24 jam. Next.
Loperamid efek samping yang sering dijumpai kolik, abdomen, pusing, sembelit, kram perut, kantuk, mual, muntah, dan mulut kering. Sediaan beredar kolidium, diadium, imodium, dieses, lodia, renamid, dan lopamid. Interaksi obat meningkatkan kadar obat dalam darah jika dikonsumsi bersama dengan ritonavir. Tergantung penyerapan loperamid oleh tubuh jika dikonsumsi bersama dengan kolestiramid. Beri jeda 2 jam di antara kedua obat ini. Berisiko mengurangi efek loperamid jika dikonsumsi bersama dengan cisaplid, metocloperamid, atau etriromisin. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya bisa akan melanjutkan untuk obat antipolin atau polin. Di sini indikasinya yaitu untuk pengobatan simptomatik pada diare yang non-spesifik. Efek sampingnya itu ada sembelit. Untuk mekanisme kerjanya, dia memperlambat gerakan usus besar sehingga membuat usus mampu menyerap lebih banyak air dan tinja akan jadi lebih padat. Untuk antipolin ini mengikat bakteri atau racun penyebab diare. Selain membuat tinja lebih padat, atapurin juga bermanfaat untuk meredakan gejala perut akibat diare. Untuk kontraindikasinya, yaitu obat ini tidak boleh diberikan pada pasien di mana konstipasi harus dihindari. Hipersensitif terhadap aktivatif atapurin. Untuk peringatan atau perhatian itu yang atapurin dapat mempengaruhi absorpsi obat lain di dalam saluran pencernaan. Oleh karena itu dianjurkan dalam interval waktu 2-3 jam antara pemberian oral obat lain dengan obat ini. Obat atapurin jangan digunakan lebih dari 2 hari atau pada keadaan demam tinggi. Jangan diberikan pada anak-anak usia kurang dari 3 tahun kecuali atas petunjuk dokter. Jika gejala-gejala masih berlangsung terus, syarat berkonsultasi dengan dokter. Untuk dosis atapurin itu 1,2 sampai 1,5 gram setelah setiap kali buang air dengan maksimal 9 gram per hari. Aturan pemakaiannya dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Untuk interaksi obat dari atapurin, dia dapat menurunkan penyerapan trimethylphenidil. Dan obat ini tersebut harus dikonsumsi 2 jam sebelum atau sesudah mengonsumsi atapurin. Lalu meningkatkan efek samping konstipasi atau sembelit jika digunakan bersama dengan oxycodone, morfin, dan kodein. Selanjutnya itu dapat meningkatkan efek dari obat antipsikotik, antihistamin, dan antidepresan. Untuk sediaan yang beredar dari atapurin ini ada diazepam, neoantides, corosop, neodiazepam, Viagit, Artapek, Malanjit, Telediar, Teragi, Neodiagon, Nikopek, Astagit, Sagit, Enterostop, Ularex, Asita, Neoenterodin, Neoconazole, Salvapras, dan Girdap. Selanjutnya kita masuk ke konstipasi. Konstipasi sendiri itu didefinisikan sebagai evakuasi feses yang jarang atau sulit. Itu dapat akut atau kronis. Konstipasi absolut itu didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk mengeluarkan feses. Konstipasi juga merupakan keadaan atau gejala hambatan gerak sisa makanan di saluran pencernaan sehingga buang air besar tidak bisa lancar dan teratur. Pada keadaan normal, setiap 28 jam usus besar atau kolon akan dikosongkan secara periodik. Seseorang dianggap konstipasi apabila tidak dapat buang air besar selama 2 hari aktif. Konstipasi ini merupakan juga perubahan dalam frekuensi dan konsistensi dibandingkan dengan pola defekasi individu yang bersangkutan, yaitu frekuensi defekasi yang kurang dari 3 kali per minggu dan konsistensi tinjanya lebih keras dari biasanya. Selanjutnya, etiologi dijelaskan oleh Serlis. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang etiologi
Penyebab konstipasi menurut The National Digestive Disease Information Clearinghouse dalam Muhammad 2010 yaitu kurangnya asupan serat dalam konsumsi sehari-hari, kurangnya aktivitas terutama di usia lanjut, kemudian obat-obatan tertentu seperti obat golongan narkotika, antacid yang mengandung aluminium dan kalsium, hipertensi, golongan penghambat kalsium, obat anti Parkinson, antispasmodik, antidepresan, suplemen Fe, diuretik, dan antikonvulsan. Kemudian penyakit dan gangguan pada usus besar, kehamilan, usia lanjut, pemakaian pencahar berlebihan, kemudian kebiasaan menahan buang air besar, dan kurangnya asupan cairan, gangguan fungsional pada usus. Kemudian ada tanda dan gejala gerakan usus yang jarang, kurangnya dari 3 per minggu, kemudian kotoran yang keras, kecil atau kering, kemudian kesulitan atau sakit buang air besar, kemudian merasa ketidaknyamanan perut atau kembung, evakuasi tidak lengkap. Kemudian ada patogenesisnya, ada beberapa faktor penyebab yang dijumpai untuk terjadinya konstipasi. Penyebab terjadinya konstipasi dapat dibedakan berdasarkan struktur atau gangguan motilitas dan fungsi atau gangguan bentuk pelvik. Gangguan motilitas dapat disebabkan oleh nutrisi tidak adekuat, motilitas kolon melemah, dan faktor psikiatri. Kemudian gangguan bentuk pelvik dapat berupa fungsi pelvik dan sphincter melemah, obstruksi pelvik, prolapsus rektum, enterokel, intussusepsi rektum, dan rektokel. Kemudian penyakit misalnya seperti hemoroid sebagai kegagalan relaksasi sphincter, ini karena nyeri, kemudian myxedema dan skleroderma pada hipotiroidisme. Kemudian kelemahan otot punggung atau abdomen pada kehamilan multipara, dan obat-obatannya bisa seperti opium, antikolinergik, penghambat ganglion, klonidin, verapamil, atau antacid. Baiklah, yang akan dilanjutkan oleh teman saya Cynthia. Kemudian lanjut masuk ke patofisiologi konstipasi yang disebabkan oleh etiologi seperti pola konsumsi makanan kurang sehat,
Penyakit atau kondisi yang dapat menyebabkan konstipasi meliputi yang pertama gangguan gastrointestinal seperti irritable bowel syndrome, divertikulitis, penyakit saluran cerna atas dan bawah, wasir, fisura anus, proktitis ulceratif, tumor, hernia, volvulus usus, sifilis, tuberkulosis, limfogranuloma, venereum, dan penyakit Hirschsprung. Kemudian gangguan metabolisme dan endokrin seperti diabetes mellitus dengan neuropati, hipotiroidisme, panipopituitarisme, pheochromocytoma, hiperkalasemia, dan kelebihan glukagon enterik. Kemudian ada kehamilan, gangguan jantung seperti gagal jantung, sembelit neurogenik seperti trauma kepala, trauma sistem saraf pusat, cedera, sumsum tulang belakang, kecelakaan cerebrospinal, dan penyakit Parkinson. Kemudian ada penyebab psikogenik. Selanjutnya masuk ke patofisiologi konstipasi yang disebabkan oleh etiologi seperti pola konsumsi makanan kurang sehat, kurang minum, menahan BAB, obat-obatan, dan lain-lain yang menyebabkan obstruksi saluran cerna. Kemudian terjadi kerusakan neuromuskular, menyebabkan menurunnya motilitas peristaltik kolon, yang menyebabkan penurunan pengeluaran cairan di dalam usus, menyebabkan penaikan penyerapan air dari tinja di dalam usus, membuat tinja kering dan keras, sehingga tinja tertahan di dalam usus dan sulit dikeluarkan dan terjadinya konstipasi. Kemudian motilitas yang menurun juga dapat menyebabkan refleks defekasi berkurang, menyebabkan tinja kering dan keras, tinja tertahan di dalam usus dan sulit dikeluarkan, kemudian menyebabkan konstipasi. Terapi non-farmakologi dari konstipasi yang pertama ada modifikasi pola makan untuk meningkatkan jumlah serat yang dikonsumsi setiap hari, olahraga, penyesuaian kebiasaan buang air besar sehingga waktu yang teratur, dan terakhir ada peningkatan asupan cairan. Kemudian ada terapi farmakologi. Terapi farmakologi yang pertama ada pencahar yang menyebabkan pelunakan tinja dalam 1 hingga 3 hari, di mana ada agen pembentuk massa atau pencahar osmotik seperti metil selulosa, polikarbopil, psyllium polyethylene glucagon 3350, kemudian ada emolien seperti Daucus natrium, Daucus calcium, dan Focus kalium. Kemudian ada laktulosa, bersifat tidak diabsorpsi di usus halus, sehingga air ditarik ke dalam lumen usus, atau sebagai daya osmotik dengan akibat tinja menjadi lembek. Kemudian ada sorbitol, seperti monosakarida, telah direkomendasikan sebagai agen utama dan secara kognitif utuh. Selektif laktosa dapat menyebabkan mual lebih sedikit dan jauh lebih murah.
Kemudian ada pencahar yang menghasilkan tinja lunak atau semi cair dalam 6 hingga 12 jam. Contoh obatnya ada bisa kodil oral, sina, magnesium sulfat, dosis rendah. Kemudian ada agen yang menyebabkan evakuasi air dalam 1 hingga 6 jam, seperti magnesium sitrat, magnesium hidroksida, magnesium sulfat dosis tinggi, sodium fosfat, dan polietilen glikol elektrolit. Yang terakhir ada agen lain termasuk aktivator saluran kalsium, seperti agonis guanilat siklase dan agen serotonergic. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sakila Larasati. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi kami. Selanjutnya ada mekanisme kerja pencahar secara umum. Mekanisme kerja pencahar itu yang pertama tuh sifat hidrofilik atau osmotiknya menyebabkan terjadinya penarikan air sehingga massa, konsistensi, dan transit tinja itu bertambah. Setelah itu, dia bekerja langsung secara tidak langsung terhadap mukosa kolon dalam menurunkan absorpsi air dan NaCl. Lalu, dia meningkatkan motilitas usus yang menyebabkan menurunnya absorpsi garam dan air, dan pada akhirnya mengurangi waktu transit. Next. Ada macam-macam golongan obat pencahar. Yang pertama itu ada pencahar rangsang. Yang termasuk pencahar rangsang itu ada oleum ricini atau minyak jarak. Ini bekerja dengan merangsang mukosa atau otot polos usus sehingga terjadi peningkatan peristaltik dan sekresi lendir yang ada di usus. Yang kedua itu yang kedua termasuk pencahar rangsang itu ada difenilmetan atau fenolftalein. Yang pencahar rangsang yang ketiga itu ada bisokodil. Golongan pencahar selanjutnya ada pencahar garam dan pencahar osmotik. Yang termasuk dalam pencahar garam dan pencahar osmotik ini ada garam Inggris dan laktulosa. Laktulosa ini bersifat tidak diabsorpsi di usus halus, sehingga air yang terdapat di usus halus itu ditarik kembali ke dalam lumen usus dan mengakibatkan tinja menjadi lembek. Golongan pencahar selanjutnya ada pencahar massa yang berasal dari alam atau dibuat secara semi-sintetis, yaitu ada metilselulosa, NaCMC, psyllium atau plantago, dan kalsium polikarbofil. Selanjutnya ada pencahar emolien. Yang termasuk ke dalam pencahar emolien ini ada dioktil natrium sulfosuksinat, ada parafin cair, dan dioktil Na atau Ca sulfosuksinat. Selanjutnya mekanisme kerja obat. Yang pencahar rangsang ini mekanismenya bekerja dengan merangsang mukosa atau otot polos usus sehingga terjadi peningkatan peristaltik dan sekresi lendir usus. Mekanisme pencahar garam dan pencahar osmotik ini bersifat tidak diabsorpsi di usus halus sehingga air ditarik ke dalam lumen usus dengan daya osmotik dan mengakibatkan tinja menjadi lembek. Kalau mekanisme pencahar pembentuk massa yang berasal dari alam ini, yang terakhir mekanisme kerja obat pencahar emolien. Itu tuh mekanismenya untuk memudahkan defekasi dengan jalan melundakkan tinja tanpa merangsang peristaltis usus, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh dari pencahar emolien ini ada parafin cair dan dioktil Na atau Ca sulfosuksinat. Next, ada obat pencahar yang bisa kodil. Indikasinya digunakan untuk pasien yang menderita konstipasi. Untuk mempersiapkan prosedur diagnostik, terapi sebelum dan sesudah operasi dalam kondisi
kondisi umum mempercepat defeksi. Mekanisme kerjanya merangsang saraf enterik sehingga menyebabkan kontraksi kolon atau kontraksi usus besar. Seperti obat stimulan laksatif lainnya, obat ini terutama berfungsi untuk mengosongkan usus besar. Kalau efek sampingnya itu biasanya terjadi rasa tidak enak pada perut seperti kram, sakit perut, dan diare. Kontraindikasinya pada pasien ileus, obstruksi usus yang baru mengalami pembedahan di bagian perut seperti usus buntu, penyakit radang usus akut, dan dehidrasi parah, dan juga pada pasien yang diketahui hipersensitif terhadap bisakodil. Peringatan atau perhatian dari obat ini, penggunaan berlebihan dalam waktu lama dapat menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, dan hipokalemia juga dapat mengendapkan onset konstipasi balik. Dosis dari obat bisakodil ini untuk anak-anak usia 10 tahun hingga dewasa, dosisnya 5-10 mg dikonsumsi sebelum tidur pada malam hari. Dosis maksimalnya yaitu 20 mg. Untuk anak-anak dari umur 16-12 tahun, diminum 1 tablet 5 mg sekali sehari. Aturan pemakaiannya, sebaiknya diminum pada malam hari untuk mendapatkan hasil evakuasi pada esok paginya. Tablet mempunyai lapisan khusus sehingga tidak boleh diminum bersama-sama dengan susu atau antasida. Tablet ini harus ditelan dalam keadaan utuh dengan air secukupnya. Interaksi obat bisakodil ini jangan dikonsumsi bisakodil 1 jam setelah penggunaan obat-obat antasida, setelah minum susu, atau produk-produk yang mengandung susu. Berarti tidak boleh diminum 1 jam setelah meminum obat antasida, susu, dan produk yang mengandung susu. Sediaan yang beredar dari bisakodil ini ada Bicolax, Custodiol, Dulcolax, Laxacort, Laxamex, Laxana, Prolaxan, dan Solax. Bisa dilihat gambarnya di slide selanjutnya, ini contoh obat bisakodil. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Febri Junior. Baiklah, saya akan melanjutkan dari rekan saya, masuk ke sena, di mana indikasinya untuk mengatasi sembelit atau konstipasi. Sementara mekanisme kerjanya untuk merangsang otot saluran pencerna agar bisa mendorong kotoran mendekati dubur sekaligus meningkatkan frekuensi buang air. Efek dari obat yang tersedia dalam bentuk kapsul ini dapat berlangsung hingga 8-12 jam. Untuk efek sampingnya, diare, sakit perut, kram perut mual, kadar kalium di dalam darah berada di bawah normal, atau hipokalemia. Urin berwarna coklat pada warna dinding usus besar atau kolon, atau melanosis coli. Kontraindikasinya, mual dan muntah, sakit perut yang tidak tahu penyebabnya. Peringatan atau perhatian. Harap berhati-hati dalam menggunakan sena ini. Jika sedang menderita kolitis ulceratif, perdarahan pada saluran cerna, penyakit Crohn, memiliki gejala-gejala radang usus buntu atau nyeri di perut. Untuk dosisnya sendiri, sembelit, dewasa 15-30 mg 1-2 kali per hari. Sementara remaja usia 12 tahun ke atas 15-30 mg dikonsumsi sebelum tidur. Pembersihan usus sebelum tindakan medis. Untuk dewasa 105-157,5 mg yang diberikan sehari sebelum tindakan dilakukan. Aturan pakainya, bagi orang dewasa sebaiknya sena dikonsumsi pada malam hari. Untuk mengingat efek obat ini akan berlangsung kira-kira selama 12 jam. Untuk merek dagangnya, Sena atau daun jati Cina, daun Sena mesta, herba Sena aloe, herba plus Sena. Next. Masuk ke laktulosa. Indikasinya, konstipasi kronik, ensefalapi portal sistemik. Sementara mekanisme kerjanya, laktulosa bekerja dengan meningkatkan tekanan osmotik pada lumen saluran pencernaan, sehingga meningkatkan kadar cairan dalam usus dan membuat feses lebih lunak. Laktulosa juga meningkatkan peristaltik usus. Efek sampingnya, nyeri perut, kolik abdomen, flatus, sendawa, kembung dan bloating mual muntah,
dehidrasi atau diare. Kontraindikasinya, penderita yang hipersensitif terhadap laktulosa. Indikasinya, konstipasi kronik, ensefalopati portal sistemik. Mekanisme kerjanya, laktulosa ini bekerja dengan meningkatkan tekanan osmotik pada lumen saluran pencernaan, sehingga dapat meningkatkan kadar cairan dalam usus dan membuat feses lebih lunak. Laktulosa juga meningkatkan peristaltik usus. Efek sampingnya, nyeri perut, kolik abdomen, flatus, sendawa, kembung, bloating, mual muntah, dehidrasi, dan diare. Kontraindikasinya, penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat, galaktosemia, dan obstruksi usus. Peringatan, diabetes mellitus karena laktulosa mengandung galaktosa dan laktosa sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah pada pasien. Dosisnya, konstipasi kronik dosis awal untuk 3 hari pertama terapi, dewasa 15-45 mili, anak-anak 5-14 tahun, 15 mili, anak 1-5 tahun, 5-10 mili, bayi kurang dari 1 tahun, 5 mili. Dosis pemeliharaan harian, dewasa 10-25 mili, anak 5-14 tahun, 10 mili, anak 1-15 tahun, 5-10 mili, bayi kurang dari 1 tahun, 5 mili, ensefalopati portal sistemik dosis awal, 3 kali sehari, 30-50 mili. Selanjutnya, besarnya dosis disesuaikan untuk mencegah timbulnya diare. Aturan pemakaian dapat diberikan bersama atau tanpa makanan. Untuk interaksi obatnya, pemberian pada laktulosa ini dengan warfarin atau pengencer darah akan meningkatkan risiko perdarahan, sehingga laktulosa dikombinasikan dengan pemberian antasida dan akan menyebabkan menurunnya efektivitas laktulosa. Diklorfenamida akan menyebabkan kondisi hipokalemia menjadi semakin berat. Glutamina akan menyebabkan penurunan efektivitas laktulosa dengan cara melemahkan efek penurunan kadar amonia laktulosa. Ini adalah salah satu contoh merek dagangnya, yaitu Lactulax, dan ada juga yang lain seperti Lactofit, Paralax, Grapalax, Constulos, Lactulosa, Opilax, Lacons, Constiven, Dupalac, dan Dulcalactol. Selanjutnya, fenolphthalatin. Indikasinya pencahar untuk melembekkan feses atau tinja pada konstipasi atau NI. Peradangan sekitar anus, misalnya hemoroid, pasca atau setelah operasi. Efek sampingnya, kram otot, diare atau longgar tinja, ruam kulit alergi, berat badan, kelemahan. Kontraindikasinya, hipersensitivitas. Peringatan, hindari menggunakan fenolphthalain untuk durasi yang lebih lama, karena konsultasikan dengan dokter Anda dalam kasus kehamilan atau menyusui selama mengkonsumsi fenolphthalain di malam hari. Dosisnya untuk dewasa, 2 sendok takar emulsi. Untuk anak-anak, 6-12 tahun, 1 sendok takar emulsi. Untuk aturan pemakaiannya, obat ini sebaiknya dikonsumsi dalam kondisi perut kosong. Lebih utamanya lagi diminum sebelum tidur untuk memaksimalkan fungsinya. Baik, sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman ada yang mau tanya, silahkan like dan subscribe. Silahkan like dan komen di kolom bawah ini. Terima kasih.